Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi, serial monolog sederhana yang mengajak diri kita masing-masing senantiasa berpikir secara fitri menggunakan kelembutan hati nurani yang tidak pernah mendua. Tentu berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Pemirsa, ketika kita berada dan berbicara tentang globalisasi, maka globalisasi ditandai dengan proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang dunia. Kita bisa baca pengertian yang simpel namun dirasa cukup mewakili dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika berbicara tentang pemaknaan atau definisi yang bertalian dengan ilmu sosial, tentu sangat ragam. Bahkan untuk mendefinisikan budaya, Klughorn pernah mengumpulkan di masanya hampir 170 definisi yang ada. Karena itu, mari kita tidak menyibukkan definisi, namun cukuplah kita paham bahwa globalisasi, kesejahteraan ditandai dengan informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Di sebelah kami, sengaja kami bentangkan gambar pertalian dengan pelabuhan. Sebenarnya, kalau kita mau merujuk pada proses peradaban anak manusia, maka kita tergugah untuk memahami secara ekonomi politik. Mengapa yang pertama itu? Karena di dalamnya ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak bangsa. Sedangkan untuk melakukan strategi komunikasi dalam berdagang sangat dibutuhkan politik. Sehingga ekonomi politik kami letakkan di garda depan ketika bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa dunia mengalami proses globalisasi yang lebih cepat dari masa-masa sebelumnya. Jika ditilik dari ekonomi politik, maka sebenarnya di zaman kerajaan Ramses pertama dan kerajaan-kerajaan Nusantara telah mengadakan hubungan dagang yang cukup intensif ketika dipahami masa itu. Hal ini dibuktikan oleh Kerajaan Toa di Ternate Utara, Sumatera tentu saja. Satu-satunya penghasil kapur barus sejenis wewangian untuk mencegah
aneka serangga ataupun ulat dijumpai di dalam mumi raja-raja Mesir. Madu demikian juga. Hal ini menandakan bahwa hubungan dagang antara Mesir dengan kerajaan Nusantara sudah ada. Tentu dengan memanfaatkan samudra dan lautan yang dijelajah dengan kapal layar. Yang tentu kita menganggap hal itu sederhana untuk kali ini. Namun ketika di zamannya kapal layar sejenis pinisi contohnya adalah kendaraan yang sangat mewah di zamannya. Kemudian kita juga melihat perdagangan antar negara di masa Rasulullah Muhammad SAW, Makkah, Yaman, dan seputarnya juga telah melakukan kontak dagang. Tentu Belanda, Portugis, Inggris, utamanya Belanda, melakukan kontak dagang dengan baik dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Jadi, secara ekonomi politik, peradaban selalu berproses, ditandai dengan kepentingan dasar ekonomi. Nah, dikait kelindankan dengan politik sehingga ekonomi politik kita pakai kacamata, karena hubungan antar kerajaan senantiasa diawali dengan keputusan politik kerajaan. Keputusan politik kerajaan untuk membawa hasil dari wilayahnya kemudian dilakukan pertukaran atau saling berdagang satu dengan yang lainnya akan membawa keuntungan kedua belah pihak. Hanya saja salah satunya Belanda tidak puas dengan hubungan dagang, kemudian lebih mengedepankan politik sehingga terjadi invasi politik yang bernama penjajahan. Dan ini justru diawali secara dominan oleh Belanda menjajah Indonesia dengan membawa bendera keagamaan. Beda dengan Ramses ke-1 sampai ke-4 atau Fir'aun pertama sampai ke-4, meskipun Fir'aun itu 3 diantaranya mempertuhankan dirinya, tetapi tidak memperturutkan syahwatnya menjajah Nusantara. Pemirsa, ketika kita berbicara ideologi, maka Belanda ketika menancapkan kuku dan taring-taringnya di bumi Nusantara, Belanda dengan VOC-nya beserta kerajaannya membawa ideologi kapitalisme, liberalisme. Syahwat menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara, menistakan penduduknya adalah bangunan
yang paling tidak bisa dilupakan oleh anak bangsa Indonesia. Dan ideologi ini serasa kian menguat sampai saat ini. Kapitalisme, liberalisme. Kemudian setiap penjajah senantiasa membawa visi dan misinya, termasuk teknologinya. Keberuntungan ketika dijajah Belanda, teknologi antara lain jembatan dan motor sempat diserap, bahkan dirasakan hingga kini. Rohaniawan yang dibawa oleh penjajah untuk membalut syahwat ekonominya yang sangat besar. Contoh klasiknya Hafiz, Haji, Snook Hogurnya adalah manusia yang dipakai melegitimasi untuk menjajah Nusantara. Dan perlu diingat, terutama untuk anak-anak kami muda, yang dijajah bukan Indonesia, tapi yang dijajah adalah Nusantara. 350 tahun kurang lebih. Sekali lagi, bukan menjajah Indonesia, tetapi menjajah kerajaan-kerajaan Nusantara. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Indonesia mundur karena dijajah Belanda. Tidak demikian. Tapi Nusantara merupakan cikal bakal Indonesia. Inilah yang dijajah Belanda. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat kita berbicara tentang ideologi, ketika Indonesia sudah merdeka, senantiasa yang tampil terdepan menjadi penafsir ideologi adalah pemerintah. Dan lagi-lagi, pemerintah selalu dikuatkan oleh rohaniawan, tokoh agama, atau ulama. Jadi ulama, rohaniawan dapat dipakai untuk melegitimasi keburukan, sekaligus pada periodisasi yang lain dapat dipakai untuk melegitimasi kebaikan atau kebenaran. Karena itu pesan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sungguh patut untuk kita pedomani. Aku khawatir, katanya Rasulullah, nanti di suatu zaman ada ulama yang terpleset dan ada orang munafik yang berdebat tentang Al-Quran. Ketika ulama terpleset, akan melegitimasi, memberikan pengabsahan pada kesalahan. Ketika orang munafik berdebat tentang Al-Quran, maka dia akan menyokong siapapun yang berkuasa. Yang penting diri dan kelompoknya paling mampu menikmati kue dari bangsa dan negara. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, generasi milenial, Iqra, membaca, memahami dengan seksama sejarah anak manusia yang bernama bangsa Indonesia adalah keharusan. Dan kelemahan kita
Sejarah seringkali adalah warna dari siapa yang berkuasa. Membaca sejarah bahkan tidak jarang adalah warna siapa yang berkuasa. Karena itu, ilmuwan, rohaniawan, agamawan, cendekiawan harus tampil di garda depan untuk memberikan teladan cara yang terbaik, yang teradil, terbijaksana membaca sejarah. Bersumber dari satu buku, satu pendapat. Sungguh nista, kecuali sumbernya itu adalah Rasulullah Muhammad SAW dan saudara kita yang lainnya bersumber dari ajaran agamanya masing-masing. Karena ideologi Pancasila digali dari bumi Indonesia tercinta yang bernama Nusantara ketika itu, dan sudah diterapkan nilai-nilainya. Karena itu mencerabut akar agama untuk ditabrakkan dengan penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mencerabut nilai-nilai agama untuk ditabrakkan internal agama, pemeluk agama itu sendiri atau antar agama. Sungguh sangat nista dan tidak adil berpikir, tidak bijaksana dalam bersikap berperilaku sebagai anak bangsa. Cukup paripurna kita dengan ideologi Pancasila. Dan jangan sampai ideologi Pancasila yang terbuka diisi sembarang tanpa filter ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan dijiwai oleh seluruh sila-sila Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika adalah niscaya. Jangan dicapik-capik dengan ideologi yang lainnya. Kita berbeda, jangan sampai merusak bangsa negara. Namun berbeda itu untuk saling mengayakan anak bangsa ini, sehingga kebahagiaan, kemerdekaan, kedamaian dimiliki oleh kita, anak bangsa. Bagimu negeri, kami berjanji. Bagimu negeri, kami berbakti. Indonesia Raya tanah airku bermakna setiap aku adalah bagian dari kita, dan setiap kita adalah aku yang bernama bangsa Indonesia. Terima kasih senantiasa mengikuti, memberi motivasi dengan like, subscribe, notification, share, dan bahkan request atau permintaan tema yang kami angkat. Semoga bangsa negara Indonesia senantiasa kokoh dengan ideologi Pancasila. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.